orang kalau kepengen hatinya bersih, ya, hatinya resik, ya, otomatis kalau hati bersih itu nasihat dinasihati orang gampang. Itu kalau hatinya bersih, rezeki gampang, ya. Hidayah Allah, barokah dari Allah, rahmat dari Allah turun ke kita itu gampang. Itu kalau hati bersih. Dan cara supaya hati biar bisa menjadi bersih yang efisien itu ada dua yang paling efisien. Pintu supaya hati bisa menjadi bersih itu ada dua. Yang pertama husnudzon billah, yang kedua husnudzon binnas. Yang pertama husnudzon itu positive thinking, berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon billah, selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak menduga-duga yang jelek-jelek kepada takdir Allah. Dan apapun itu takdir Allah. Yang pertama itu. Yang kedua husnudzon binnas, sesama manusia, kita dengan sesama manusia baik sangka. Jangan buruk sangka, jangan negative thinking. Setiap ketemu orang suudzon, setiap ketemu orang sudah buruk sangka. Oh, ini orang gini, oh ini orang gini dan lain-lain. Akhirnya hati sempit, sumpek, susah. Dan ketahuilah ketika kita sumpek, susah, itu adalah magnet rezeki tidak mau mendekat kepada kita. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, ketika hati kita luas, padang, jembar atine, rezeki itu gampang. Rezeki itu gampang. Ketika hati pengen luas, padang, bersih, suci, ada dua yang paling terutama kita lakukan. Apa? Husnudzon billah wa husnudzon binnas. Berbaik sangka kepada semua takdir Allah, dan kepada manusia kita harus berbaik sangka itu tadi. Nah, ada satu cerita yang diceritakan oleh ulama kita. Jadi ada orang soleh, orang yang dia itu taat kepada Allah, alim, soleh. Jadi setiap malam dia mempunyai wirid yang rutinitasnya tidak ditinggalkan tiap harinya, baca wirid ini, wirid itu, wirid ini, wirid itu gitu. Tapi suatu hari dia ada di perjalanan, dia jalan, ada di pinggir sungai gitu, dekat pasar, bertemu seseorang yang mana pekerjaannya nggak layak dilihat, dalam arti pemalas. Masih muda orang tersebut, cuma duduk-duduk, ndak mau kerja, ndak mau semangat, cuman ya segitu, mengambil sesuatu lebihan atau makanan yang lebih yang sudah dibuang, diambil sama dia dimakan, disimpan gitu. Bukan minta loh, bukan pengemis orang ini, cuman malas, ndak semangat. Akhirnya si orang yang soleh tadi ini terlintas dalam hatinya, ini pemuda kalau kerja harusnya dia ada potensi untuk kaya raya, masih kuat kok. Tapi dia malas, tidak mau dia jadi kaya raya, tidak mau dia jadi orang yang hebat, tidak mau dia menjadi orang yang punya dunia. Kan kalau punya dunia bisa dimanfaatkan untuk membantu fakir miskin, untuk membantu yatim, untuk membangun masjid, bantu orang mondok, dan lain-lain masih banyak. Kan bisa dimanfaatkan, tapi dia malas. Ya apa sih? Bagaimana orang ini? Terlintas dalam hatinya seperti itu, hanya dalam hatinya terlintas, terus ditinggal sama orang soleh ini. Begitu sampai di rumahnya, dia mau istiqomah atas wirid-wiridnya, tiba-tiba saja di saat itu lupa semua dan tidak ingat, blank. Tiba-tiba tanpa sebab blank semua. Ya. Begitu blank, bingung dia, ya Allah ini bagaimana kok saya tiba-tiba tidak ingat sama sekali. Akhirnya sampai stres, dia bingung, banyak pikir, tidur. Di dalam tidur itu dia bermimpi, bertemu seorang yang besar dengan pakaian yang rapi. Tapi anehnya orang tersebut membawa bangkai yang sudah berulat, keluar ulatnya bangkai manusia. Orang yang soleh ini dalam mimpinya dipaksa untuk memakan bangkai manusia itu. Oh, tidak mau tentunya. Saya tidak mau itu menjijikkan. Itu pakai saya bukan kanibal. Engkau siapa? Saya bukan kanibal. Akhirnya
Enggak, kamu harus memakan ini, kamu harus makan. Enggak, saya enggak mau. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya ini, si sesosok seorang tadi mengatakan, hari-harimu tadi kamu adalah melaksanakan sesuatu yang tidak pantas kamu laksanakan. Apa itu? Kamu dalam hari tadi ketemu seseorang dan kamu kerentek di dalam hatimu, kamu batin dalam hatimu sesuatu yang tidak layak kamu batin. Siapa itu? Orang pemalas pemuda tersebut. Oh, saya kan cuman batin, saya kan cuman dalam hati, lintasan hati, nggak saya omongkan, nggak saya ucapkan, nggak saya lafadzkan. Kata seseorang yang tinggi besar tadi mengatakan, seseorang seperti kamu ini tidak layak untuk batin yang jelek-jelek, apalagi diucapkan. Seseorang seperti kamu ini harusnya hatinya suci, harusnya bersih. Tidak layak kamu seperti ini, suudon. Kamu menduga yang tidak-tidak. Kamu gibah dalam hatimu gitu. Akhirnya terus bagaimana? Terus sifat terus bagaimana? Temui orang itu. Setelah dia terbangun, dia mendatangi dalam bangun, dalam mimpinya dia sudah bangun, besoknya dia mendatangi orang ini. Didatangi mau minta maaf. Ketika baru mendekat kepada orang tersebut, Assalamualaikum, si orang soleh ini mengucapkan salam, Assalamualaikum, langsung dijawab sama orang pemuda tersebut ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dijawab oleh orang yang dikira orang yang pemalas tersebut dengan salam, dengan ucapan yang lebih mendoakan, langsung dijawab dengan ayatul Quran yang sekiranya itu seakan-akan orang yang pemuda ini menjawab dengan sesuatu yang sudah ada di dalam kejadian-kejadian kemarin itu, yang artinya wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku Allah, ini ayat Quran, sesungguhnya aku Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Aku mengampuni, ya kata Allah, aku ini wa inni laghaffarun liman taba, bagi orang-orang yang mau bertobat, tentunya taubat nasuha, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila sholihan, dan mau beramal, berbuat yang baik, ya tentunya syariat, ya mau takwa maksudnya. Tsumma ihtada, kemudian dia mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Orang tersebut ini seakan-akan tahu kalau orang soleh ini yang tadinya dalam hatinya suudon atau menggibah tadi itu mau minta maaf. Jadi langsung dijawab dengan ayatul Quran. Ternyata orang yang kelihatannya ini pemuda pemalas adalah seorang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, wali min auliyaillah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita itu kalau bisa itu jangan seenak mungkin dalam hati itu mensifati seseorang itu dengan akal pikiran kita sendiri. Akhirnya hati kita ini nggak bersih, ya. Akhirnya hati kita ini nggak bersih. Banyak dari hamba-hamba Allah itu yang ternyata dia itu biasa-biasa tapi punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat-umatnya husnudzon, ya, husnudzon. Dan itu biasanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-walinya dan lain-lain. Ada satu makalah bagus, Masya Allah. Satu makalah itu dikatakan oleh Al-Imam Zainul Abidin Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma. Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Jadi Imam Zainul Abidin bin Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah itu menyembunyikan 3 hal dalam 3.
Allah itu menyembunyikan 3 hal dalam 3. Yang pertama, khabba'a ridau fi ta'atihi fala tahkiru min ta'ati syai'an. Ya. Innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah itu menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Jadi ridho Allah itu disimpan. Tapi ada memang kisi-kisi atau bocoran. Kamu kalau melaksanakan ini, Allah bakal ridho kepada kamu. Gitu. Allah itu menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya. Fala tahkiru, maka jangan kalian meremehkan min ta'ati syai'an, dari kalau kamu berbuat taat apapun itu kepada Allah, walaupun kecil. Jangan remehkan. Barangkali fala alla ridahu fihi, barangkali ketika kamu mengerjakan ketaatan walaupun sekecil apapun itu, di situ letak Allah yang besar. Di situ letak ridho Allah, letak ridho Allah yang besar. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad menyebutkan, orang itu ada yang masuk surga padahal dia pelacur. Mohon maaf, padahal dia pelacur. Gara-gara apa sih? Gara-gara memberi minum ya kepada anjing yang mau mati karena kehausan. Mohon maaf, yang diberi minum adalah seekor anjing, binatang. Diberi minum, padahal yang memberi minum ini adalah seorang yang, mohon maaf, diceritakan orang yang tidak baik. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya dan memberi hidayah, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah sehingga dia dimasukkan dalam surga Allah. Ketaatan yang remeh mungkin kita menilai, hanya memberi minum kepada binatang yang kehausan. Ada cerita lagi dalam satu kisah Sayyidina Umar Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika berjalan melihat satu anak-anak kecil gitu pada mainan burung emprit atau gereja dan lain-lain, burung kecil. Di situ ditali kakinya dengan benang, dilepaskan, begitu sampai atas ditarik, dilepaskan, begitu sampai atas ditarik, terus seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab melihat kasihan. Ya Allah, kasihan, dia memiliki nyawa, dia pengen bebas. Bagaimana aku supaya bisa melabuinya, membujuknya supaya dilepas? Akhirnya Sayyidina Umar punya cara. Beli permen, ditukar sama permen. Ya, wahai anak-anak, mau ndak itu kamu lepas, kamu tak kasih permen sebanyak-banyaknya. Dilepas sama anak itu, dia bebas, berkicau, terbang kemana-mana bebas. Dan anak ini mendapatkan permen hadiah dari Sayyidina Umar. Diceritakan Sayyidina Umar termasuk satu hal yang membuat Allah ridho besar kepadanya, membuat Sayyidina Umar masuk dalam surga gara-gara takwa yang rahmat, yang kecil-kecil sekiranya itu dilihat sepele. Ini. Ada lagi satu hadis. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tariqin. Jangan kamu meremehkan ya, dari perbuatan baik sekecil apapun, walaupun cuman kamu bertemu saudara atau temanmu dalam keadaan wajah yang berseri-seri, wajah yang senyum, bukan wajah yang emosional, bukan wajah yang mengkerut, bukan wajah yang menunjukkan wajah cemberut, wajah yang ceria, wajah yang senyum. Senyum itu maknanya rahmat, cinta. Tapi jelas harus dengan sesama jenis. Maksudnya jangan orang yang belum halal sama perempuan senyum, ya haram. Ini harus ada batasannya, harus ada ilmunya ya. Ini orang sesama teman atau saudara. Lah bagaimana dengan kita senyum kepada guru kita? Apalagi kalau guru kita mau senyum ridho dengan kita. Ya Allah. Senyum kepada ibu kita.
Apalagi ibu kita mau senyum ridho kepada kita. Ya Allah. Itu pahalanya sungguh sangat luar biasa, dan di situ letak ridho Allah yang besar. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan hal-hal itu, sehingga mendapatkan ridho Allah dunia maupun akhirat. Insya Allah masuk surga dalam Allah ridho subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi sesuatu remeh kecil mungkin ya, tapi ini nilainya besar banget. Dalam satu hadis, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajarati qat'iha min dhahri tariq kana tu'din nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah melihat. Aku melihat ada seseorang dia bergelimang di surga, mondar-mandir. Ya. Apa sih kok dia bisa masuk surga itu? Ternyata hanya sepele. Gara-gara ada sesuatu pohon yang dia itu menjalur ke jalanan, mengganggu jalanan, ya. Atau diceritakan ada gara-gara batu, ya, atau ada duri mungkin yang sekiranya kalau ada orang mukminin mukminat lewat, ada orang di situ lewat akan mengganggunya, dia disingkirkan. Biar orang tidak ada yang terganggu di situ. Orang itu dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, calon masuk surga, padahal remeh, Makanya di sini dikatakan jangan meremehkan sedikit pun amalan baik. Bisa jadi di situ letak Allah ridho yang besar kepada kamu. Yang kedua, wa khabba sukhtahu fi ma'siyatihi. Dan Allah itu menyembunyikan murkanya, marahnya di dalam maksiat hamba. Ketika hamba bermaksiat apapun itu, Allah itu menyembunyikan marahnya, murkanya Allah disembunyikan. Fala takiru, maka kalian jangan meremehkan min maksiati syai'an, dari maksiat apapun itu yang kamu kerjakan, jangan kamu remehkan. Fala alla sukhtahu fihi, bisa jadi murkanya Allah terletak di situ. Jangan kamu remehkan. Cuma sedikit kok, dosa tidak apa-apa, cuma sedikit. Jangan, bisa jadi murkanya Allah besar di situ. Maka ada seorang sholihin mengatakan, jangan dilihat kecil besarnya dosa, tapi lihatlah sama siapa kamu ini berdosa, sama siapa kamu ini besok bertanggung jawab. Sama Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang meluaskan, lapangkan dada kita, Allah yang mengatur umur kita sampai seberapa mati kita, dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, faliyatubillah, semua Allah. Jangan kamu lihat dosa sekecil apa, jangan kamu lihat, tapi sama siapa kamu ini berhadapan nanti? Sama Allah. Ya. Seperti itu. Ya, jangan sesekali kamu meremehkan sekecil apapun dosa yang kamu lakukan. Yang terakhir, wa khabba'a wilayatahu fi khalqi, dan Allah itu menyembunyikan para wali-walinya Allah di dalam hamba-hambanya. Disembunyikan sama Allah. Fala tahkiru, maka jangan kalian meremehkan mena ibadihi ahadan, dari hamba-hambanya Allah satu pun jangan ada yang kamu remehkan. Fala alla waliyullah, barangkali bisa jadi yang kamu remehkan itu adalah wali Allah. Seperti cerita yang awal tadi, ternyata wali Allah. Mungkin tetanggamu, mungkin saudaramu, mungkin kekasihmu, jodohmu, mungkin siapapun itu, kerabatmu, temanmu, bisa jadi itu wali Allah. Oke, kamu melihat dia salah, dia maksiat, tapi kamu nggak lihat ada amalia-amalia yang dia kerjakan dan yang mana itu membuat Allah ridho besar. Nah, manusia itu biasanya hanya melihat 1-2 kesalahan, kebaikan ribuan nggak dilihat.
ini adalah sesuatu yang buruk. Ya. Ini adalah sesuatu yang buruk. Kalau bisa kita setelah mendengarkan kajian seperti ini jangan gampang suudzon, jangan gampang buruk sangka, jangan gampang negatif thinking. Husnudzon sama Allah, husnudzon sama para makhluk Allah, semuanya. Niscaya hati kita akan bersih, insya Allah. Ketika hati kita akan bersih, kita akan mendapatkan hidayah Allah, hadiah dari Allah, rahmat dari Allah, rezeki dari Allah, ilmu dari Allah. Semua akan bersih juga ada di dalam diri kita, dan itu bermanfaat dunia maupun akhirat. Nah, tinggal terapkan ya, sudah mendapatkan ilmu, tinggal praktek. Nah, mudah-mudahan ini yang bicara bisa mempraktekkan juga. Husnudzon billah, husnudzon binnas. Ya, ini penting, sangat penting sekali. Mudah-mudahan sahabat Janara bisa semakin husnudzon, meningkatkan husnudzonnya dalam hatinya, sehingga bisa mendapatkan rezeki, maunah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup demikian, insyaallah yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.